Aku tidak pernah menyangka bahwa badai di gunung bisa membawa badai yang lebih besar lagi di dalam hatiku sendiri. Saat Rea memelukku erat di dalam tenda yang hampir roboh oleh angin kencang di lereng Gunung Rinjani, tubuhku yang menggigil bukan hanya karena dingin malam Lombok, tapi karena perasaan yang selama ini aku pendam dalam-dalam tiba-tiba meledak tanpa bisa dikendalikan lagi. Semua dimulai 2 minggu sebelumnya di Jakarta. Kakakku, Budi, meneleponku sore itu saat aku baru pulang dari kantor desain Grace. Suaranya penuh semangat seperti biasa. Andi, Rea mau naik Rinjani minggu depan. Dia biasanya naik sendiri, tapi kali ini dia bilang butuh teman biar lebih aman. Kamu lagi cuti kan? Ikutlah sekalian refreshing dari rutinitas kota. Mama juga pasti senang kamu keluar rumah lebih sering. Aku diam sejenak, jantungku langsung berdegup kencang. Rea adalah sahabat terbaik Budi sejak SMA. Pria 27 tahun itu tinggi, kulitnya sawo matang karena sering mendaki, senyumnya lebar dan mata hitamnya selalu terlihat tenang. Sejak kecil aku sudah mengenalnya, dia sering datang ke rumah kami di pinggiran Jakarta, membantu Budi memperbaiki motor atau main futsal di lapangan dekat rumah. Tapi akhir-akhir ini, setiap kali dia datang, aku merasa aneh. Bukan aneh biasa, tapi deg-degan yang membuatku takut memandang matanya terlalu lama. Aku mencoba menolak halus, Mas, aku nggak terlalu jago mendaki. Nanti malah merepotkan Rea. Budi tertawa, justru itu. Rea ahli, dia bisa ajarin kamu. Lagian, kamu 23 tahun, kapan lagi coba tantangan? Jangan terus-terusan di depan laptop doang. Mama juga bilang kamu kelihatan pucat akhir-akhir ini. Akhirnya aku setuju. Bagian dari diriku senang, bagian lain takut. Di Indonesia ini, keluarga seperti kami sangat menekankan pernikahan, anak laki-laki harus punya istri, punya cucu untuk orang tua. Mama sering bilang, Andi, kapan bawa pacar pulang? Tetangga sudah pada nanya. Aku selalu tersenyum, bilang sibuk kerja. Padahal aku tahu aku berbeda. Sejak SMA aku sadar aku menyukai cowok, tapi aku simpan rapat-rapat. Takut diusir, takut dicap aneh, takut mengecewakan keluarga yang selalu bangga dengan anak laki-laki baik seperti aku dan Budi. Hari keberangkatan tiba cepat. Kami terbang ke Lombok, mendarat di Bandara Internasional Lombok, lalu naik mobil ke Sembalun. Rea sudah menunggu di Basecamp dengan senyum lebar, ransel besar di punggungnya. Andi. Akhirnya ikut juga. Santai aja, aku jagain kamu sepanjang jalan, katanya sambil menepuk bahuku. Sentuhan itu biasa saja baginya, tapi buatku seperti listrik. Kami mulai trek pagi-pagi sekali. Jalur Sembalun terkenal indah tapi berat, melewati sana luas yang hijau seperti karpet, lalu hutan pinus yang sejuk. Matahari pagi menyinari rumput-rumput tinggi, angin sepoi membawa aroma tanah basah. Rea berjalan di depan, langkahnya mantap, sesekali menoleh memastikan aku baik-baik saja. Lihat itu, Andi, pemandangannya luar biasa ya. Kadang hidup di kota bikin kita lupa betapa besar alam ini, katanya. Aku mengangguk, napasku tersengal karena tanjakan. Kami berbincang ringan tentang kerjaannya sebagai konsultan IT di Bandung, tentang Budi yang sekarang sudah menikah dan sibuk dengan bayi pertamanya. Kak Budi bilang kamu juga harus cepat-cepat nikah, goda Rea. Aku tertawa kaku, iya, mama juga gitu. Tapi aku belum nemu yang cocok. Rea mengedikkan bahu, santai. Aku umur 27 masih sendiri. Cinta itu datang sendiri, gak bisa dipaksa. Kata-katanya sederhana, tapi menggema di kepalaku sepanjang hari. Siang hari kami istirahat di pos 2, makan mie instan yang dibawa dari Basecamp. Rea cerita tentang pendakian sebelumnya ke Semeru, bagaimana dia pernah tersesat tapi akhirnya selamat karena keyakinan. Aku mendengarkan, memperhatikan cara dia bicara dengan penuh semangat, tangannya yang kuat memegang botol air. Malam pertama kami berkemah di Pelawangan Sembalun. Tenda kami bersebelahan.
Api unggun menyala kecil, langit penuh bintang. Rea duduk di sebelahku, bahu kami hampir bersentuhan. Andi, kamu kelihatan tegang. Ada masalah di Jakarta, tanyanya lembut. Aku geleng, cuma capek kerja aja. Tapi dalam hati aku berteriak, masalahku adalah kamu, Rea. Kenapa setiap kali dekat kamu aku merasa seperti ini? Kami tidur dini hari. Besok pagi akan lebih berat, menuju Craterim. Aku berguling di sleeping bag, memikirkan bagaimana aku harus menjaga jarak, tapi juga ingin lebih dekat. Perjalanan baru dimulai, tapi perasaan ini sudah lama mengendap. Pagi kedua, kami bangun sebelum matahari terbit. Kabut tipis menyelimuti sana, udara dingin menusuk tulang. Rea sudah siap dengan jaket tebal, ayo Andi, hari ini kita ke Craterim. Jalurnya curam, tapi iunya juara. Aku mengangguk, mencoba sembunyikan kegugupan. Kami mulai mendaki lagi, langkah demi langkah melewati tanjakan batu yang licin karena embun. Kakiku mulai pegal, napas pendek, tapi Rea selalu menunggu di depan, mengulurkan tangan saat aku kesulitan. Pegang tanganku, jangan malu. Ini gunung bukan tempat sombong, katanya sambil tersenyum. Sentuhan tangannya hangat, kuat, dan aku merasa aman sekaligus bingung. Sepanjang jalan kami banyak bicara. Rea cerita tentang keluarganya di Bandung, ayahnya yang petani, ibunya yang selalu doakan dia dapat jodoh yang baik. Kadang aku iri sama Budi, sudah punya keluarga kecil. Tapi aku belum siap bohong sama diri sendiri, katanya. Aku diam, bertanya dalam hati apa maksudnya. Apakah dia juga punya rahasia? Kami melewati hutan bambu yang rindang, burung-burung bernyanyi. Sesekali berhenti untuk oto, Rea ajak selie bersama, lengannya melingkar di bahuku. Di layar ponsel, wajah kami dekat sekali. Aku cepat memalingkan muka. Siang hari kami sampai di pos tilu, istirahat makan siang. Rea bagikan coklat energi, kamu kuat juga Andi, gak nyangka. Pujian itu membuat pipiku panas. Malam kedua di Craterim, angin mulai kencang. Kami pasang tenda berdekatan, masak air panas untuk kopi. Duduk di depan api, Rea tiba-tiba serius, Andi, aku perhatiin sejak dulu kamu pendiam soal urusan hati. Ada yang mau diceritain? Aku sahabat Budi, tapi juga sahabatmu kok. Aku tersenyum getir, gak ada apa-apa, Re. Cuma di Indonesia ini susah ya, kalau gak sesuai harapan keluarga. Dia mengangguk pelan, iya, tekanannya besar. Pernikahan, anak, warisan. Tapi hidup kita sendiri, Andi. Jangan sampai kita menyesal nanti. Kata-katanya seperti pisau yang menggores hatiku. Malam itu aku sulit tidur, mendengar angin menderu, memikirkan bagaimana perasaanku pada Rea semakin kuat. Dia bukan hanya sahabat kakak lagi, dia adalah orang yang membuatku ingin jujur pada diriku sendiri. Trek hari ketiga dimulai lebih berat, menuju summit. Kaki terasa seperti timah, tapi semangatku anehnya semakin membara. Kami saling dukung, tertawa saat tergelincir, berbagi air minum. Semakin tinggi kami naik, semakin dekat rasanya hati kami. Tapi aku masih takut, masih sembunyikan. Hari ketiga pendakian, cuaca mulai berubah. Awan hitam mengumpul di angin semakin kencang. Kami sudah dekat puncak Rinjani, Tilur Bu 720 genep meter di atas permukaan laut. Rea memimpin, Andi, kita percepat sebelum hujan deras. Summit pus ini penting. Aku mengikuti, keringat bercampur embun. Di sepanjang jalur, kami bertemu pendaki lain, saling sapa dengan senyum khas pendaki Indonesia, semangat bro. Tapi di antara kami berdua, ada ketegangan yang tak terucap. Saat istirahat di batu besar, Rea cerita lebih dalam tentang masa lalunya. Dulu aku pernah suka sama seseorang, tapi nggak berani jujur. Keluarga, masyarakat, agama semuanya bilang itu salah. Akhirnya orang itu pergi dan aku menyesal sampai sekarang. Matanya menatap jauh ke lembah.
Aku ingin bertanya siapa, tapi lidahku keluh. Apakah dia sedang bicara tentang perasaan yang sama denganku? Kami lanjut mendaki, badan lelah tapi pikiran berputar. Di dekat Craterim, pemandangan danau Segara Anak yang biru indah sekali, asap kawah mengepul. Rea berhenti, lihat itu, Andi. Alam gak pernah bohong. Kita yang sering bohong sama diri sendiri. Kata itu mengena. Malam ketiga di tenda, hujan mulai turun gerimis. Kami makan malam bersama di dalam tenda Rea karena angin terlalu kencang untuk api unggun. Bahu kami bersentuhan di ruang sempit itu. Dia cerita tentang mimpi-mimpinya, ingin buka usaha guiding pendakian, hidup bebas di alam. Aku cerita tentang pekerjaanku, tentang tekanan mama yang ingin aku cepat nikah dengan tetangga yang depantas. Rea dengar dengan sabar, tangannya sesekali tepuk lututku. Kamu layak bahagia dengan cara kamu sendiri, Andi. Malam itu, saat hujan semakin deras, aku hampir bilang semuanya. Tapi aku tahan. Pagi keempat, summit Atak. Kami mulai jam 2 dini hari, lampu headlamp menyala di kegelapan. Jalur berbatu curam, angin menusuk. Rea di depan sesekali berhenti bantu aku naik batu. Kamu bisa, Andi. Satu langkah lagi. Sorakannya memberi kekuatan. Saat ajar menyingsing, kami sampai di puncak. Pemandangan luar biasa, matahari terbit di atas awan, Rinjani seperti raksasa yang damai. Kami berpelukan spontan karena senang, tubuh kami lengket karena keringat dan dingin. Saat itu, perasaan itu semakin kuat. Tapi badai mulai mendekat lagi. Di puncak, angin semakin kencang, hujan mulai turun lebat. Kami cepat turun sedikit ke area yang lebih aman untuk berkemah darurat. Rea pilih spot di bawah batu besar. Kita pasang tenda cepat, Andi. Badai ini nggak main-main. Tangan kami bekerja sama, tenda bergoyang hebat. Masuk ke dalam, basah kuyup, kami saling pandang. Kamu baik-baik saja, tanyanya. Aku mengangguk, tapi gigi gemeretak. Kami buka jaket basah, pakai sleeping bag bersama karena satu tenda rusak sedikit. Tubuh kami dekat, hangat mulai menyebar. Rea cerita lagi, kali ini lebih pribadi. Andi, aku nggak pernah bilang ke siapa-siapa. Tapi aku pernah merasa tertarik sama cowok. Dulu waktu kuliah. Tapi aku takut sembunyikan. Sekarang aku belajar, hidup terlalu pendek buat bohong terus. Pengakuan itu seperti bom. Aku diam lama, air mata hampir jatuh. Rea, aku juga. Sejak lama. Dan sama kamu. Kata-kata itu keluar begitu saja. Dia menatapku, mata hitamnya penuh kejutan tapi juga kelembutan. Badai di luar semakin ganas, tenda bergoyang, tapi di dalam, dunia seolah berhenti. Kami tidak langsung bergerak, hanya diam, saling memahami. Malam itu kami bicara panjang lebar, tentang ketakutan akan keluarga, tentang masyarakat Indonesia yang masih sulit menerima, tentang bagaimana Budi mungkin marah. Kita nggak perlu buru-buru putuskan apa-apa. Tapi aku senang kamu jujur, kata Rea sambil pegang tanganku. Sentuhan itu hangat, penuh pengertian. Kami tidur dengan tangan saling genggam, hati lebih ringan meski badai belum usai. Pagi harinya, badai reda. Kami lanjut turun tapi suasana sudah berbeda. Setiap pandangan, setiap bantuan kecil, penuh makna baru. Di pos turun, kami bertemu pendaki lain, tapi rahasia kami tetap di antara kami berdua. Perjalanan pulang ke Sembalun terasa lebih ringan, meski kaki pegal. Di mobil menuju bandara, Rea bisik, ini baru awal, Andi. Kita hadapi bersama. Aku mengangguk, tapi dalam hati sudah khawatir apa yang akan terjadi saat kembali ke Jakarta, ke keluarga. Kembali ke Jakarta, semuanya terasa berbeda. Rumah masih sama, mama masih masak rendang auritku, Budi datang kunjungi dengan istri dan bayinya. Tapi aku berubah. Setiap kali Rea datang ke rumah, seperti biasa, tatapan kami bertemu lebih lama, senyum lebih dalam.
Budi curiga, kalian berdua kok kelihatan akrab banget setelah pendakian. Ada apa? Kami tertawa, bilang biasa saja. Tapi malam itu, Rea kirim pesan, aku kangen kamu. Besok ketemu di kayak biasa ya. Kami bertemu diam-diam, bicara tentang masa depan. Aku siap hadapi apapun, Andi. Tapi keluargamu Budi sahabatku, aku takut kehilangan dia juga. Konflik dimulai saat Mama menemukan foto kami di ponselku, foto pelukan di puncak yang tak sengaja tersimpan. Andi, ini apa? Kamu dengan Rea kok pelukan begitu? Suaranya gemetar. Aku mencoba jelaskan, tapi Mama menangis, kamu anak laki-laki, harus nikah, punya anak. Ini dosa, nak. Budi datang, marah besar. Rea sahabatku. Kamu apain dia? Ini nggak bener, Andi. Pertengkaran hebat, aku diusir sementara ke kosan. Rea datang menjemput, kita hadapi bareng. Aku bicara sama Budi. Tapi Budi tolak, bilang Rea kianati persahabatan. Tekanan masyarakat juga terasa, tetangga gosip, teman kantor mulai curiga kenapa aku sering murung. Aku merasa sendirian, tapi Rea ada di sisi, pegang tanganku, kita tumbuh dari ini. Cinta kita bukan salah. Aku mulai cari komunitas support diam-diam, baca buku tentang penerimaan diri. Rea ajak aku ke alam lagi, pendakian kecil di Gunung Salak. Di sana kami bicara tentang pengorbanan, mungkin harus jauh dari keluarga dulu, tapi tetap sayang mereka. Aku belajar bahwa keberanian bukan hilang ketakutan, tapi maju meski takut. Bulan-bulan berikutnya penuh ujian. Budi akhirnya mau bicara setelah Rea datang ke rumahnya, jujur semua. Aku nggak bisa kehilangan sahabat dan adikku, kata Budi pelan, meski masih sulit terima. Mama pelan-pelan luluh setelah lihat aku bahagia, meski masih doa setiap malam. Rea dan aku memutuskan tetap bersama, pelan-pelan hormati keluarga. Kami pindah ke Bandung bersama, buka usaha kecil guiding pendakian ramah untuk semua orang. Aku tumbuh dari pemuda yang sembunyi, jadi pria yang berani berdiri untuk cintanya. Perjalanan ke Rinjani bukan hanya naik gunung, tapi naik ke puncak diriku sendiri. Kini, saat duduk di tepi danau Segara Anak dalam pendakian kedua bersama Rea, aku tersenyum. Badai telah lewat, meninggalkan kekuatan baru. Benarkah bahwa seseorang tidak dapat memilih siapa yang dicintainya, meski itu sesama pria?